Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Paramita dari kelas 11 IPA 1 menganalisis bahaya penularan dan pencegahan virus HIV atau AIDS. AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus HIV. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus HIV ini dan penyakit AIDS ini bukanlah penyakit keturunan, melainkan penyakit yang disebabkan dari virus HIV tadi yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS ini masih menjadi ancaman terbesar kesehatan dunia, jadi karena penularannya juga begitu cepat. Virus HIV ini mempunyai bentuk yang sangat kecil dan dibentuknya itu seperti hewan bulu babi atau binatang laut. Bentuknya juga memiliki bulu yang panjang dan tegap dan tajam. Oh iya teman-teman, di dalam tubuh kita ini memiliki sel darah putih. Sel darah putih ini fungsinya untuk melawan virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Dengan demikian, sel darah putih ini berfungsi untuk melindungi kita agar tidak jatuh sakit. Nah, ini disebut dengan kekebalan tubuh. Jika seseorang telah terinfeksi virus HIV ini masuk ke dalam tubuh kita dan melawan sel darah putih agar dia fungsinya itu menurun. Setelah sel darah putih fungsinya menurun, virus HIV ini sudah mulai masuk ke dalam bagian tubuh, sel-sel bagian tubuh kita untuk memperusak semua fungsi organ-organ dalam tubuh kita. Dan akhirnya seseorang yang terinfeksi virus HIV tersebut akhirnya mudah jatuh sakit dan mudah terserang penyakit. Oh ya teman-teman, jika seseorang telah terinfeksi virus HIV, pada awal tahun pertama itu ia masih belum mengalami gejala apapun. Secara fisik juga dia masih terlihat seperti orang pada sehat pada umumnya. Namun tidak menutup kemungkinan kalau dia itu masih bisa menularkan virusnya kepada orang lain. Sekitar 7-10 tahun dia baru bisa merasakan gejala-gejala dari penyakit AIDS ini. AIDS ini sudah dikatakan tadi, AIDS itu singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom itu dalam bahasa Indonesia artinya sindrom, artinya itu kumpulan gejala atau tanda-tanda penyakit. Sedangkan deficiency itu mempunyai arti kekurangan dan imun memiliki arti kekebalan. Acquired itu artinya diperoleh. Kata diperoleh ini dalam arti seseorang terinfeksi virus HIV bukan dari penyakit, bukan dari keturunan, melainkan seseorang ini terinfeksi atau terjangkit virus dari penyebab AIDS ini. Jadi AIDS ini bisa diartikan kumpulan tanda atau gejala penyakit yang disebabkan karena berkurangnya imun atau kekebalan tubuh seseorang. Ada beberapa bahayanya penyakit dari AIDS ini yang disebabkan oleh virus HIV ini. Yang pertama adalah AIDS ini penyakitnya yang mudah tertular dan mematikan. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang bisa menyembuhkan penyakit AIDS ini. Virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Yang kedua, bisa menyebabkan kematian. Jika pada orang sehat, seperti penyakit influenza, batuk pilek, itu tanpa ke dokter bisa sembuh dengan sendirinya dengan istirahat yang cukup dan tidur yang cukup. Tapi untuk pengidap penyakit AIDS ini, penyakit ringan seperti ini bisa menjadi penyakit yang mematikan karena karena sel darah putih tadi sudah dijelaskan
sudah imunnya tuh sudah menurun dan mengakibatkan seseorang yang mengidap HIV ini mudah terserang penyakit, dan bisa menjadi penyakit ringan seperti itu pun bisa menjadi penyakit yang mematikan. Bahayanya selanjutnya, bahaya dari penyakit AIDS ini bisa menyebabkan penderita yang mengidap penyakit AIDS ini menjadi kurang percaya diri hingga bisa menjadi mengalami depresi dan kegilaan. Bahkan beberapa dari penderita AIDS ini mencoba untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Penularan penyakit AIDS oleh virus HIV ini, yang pertama, hubungan seksual pada yang mengidap penyakit HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik yang secara bersamaan. Misalnya dalam satu jarum suntik itu dipakai untuk beberapa orang. Yang ketiga, ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayinya. Yang selanjutnya adalah gejala HIV atau AIDS. Yang pertama itu ada demam, lesu, nyeri sendi, batuk, nyeri tenggorokan. Namun gejala seperti ini hanya akan berlangsung dapat berlangsung dengan beberapa hari. Selanjutnya adalah gejala-gejala selanjutnya ini mirip dengan gejala-gejala penyakit lainnya. Yang pertama itu ada demam yang berkepanjangan, berat badannya turun drastis, terus terdapat pembekakan di leher, batuk-batuk dan sesak napas, diare yang terus-menerus tanpa sebab, dan munculnya bercak-bercak merah dan biru. Selanjutnya adalah tahap di mana para penderita HIV ini berkembang menjadi penderita AIDS. Gejala penderita AIDS yang timbul yang pertama itu ya menderita radang paru-paru, radang pencernaan, radang jamur karena ada di mulut dan kerongkongan, dan kanker kulit. HIV ini mudah mati ketika di luar tubuh manusia. Maka dari itu ketika kita kontak fisik secara sosial kepada pengidap HIV itu tidak dapat menular. Contohnya ketika kita bersenggolan dengan pengidap HIV, berjabat tangan dengan pengidap HIV, berenang di kolam renang yang sama. Dan ada pun beberapa pencegahan dari penyakit AIDS atau HIV. Yang pertama adalah tidak akan selalu melakukan seksual hanya dengan satu pasangan. Penularan HIV melalui darah itu juga harus berhati-hati. Contohnya transfusi darah. Yang kedua, penggunaan produk darah atau plasma. Dan yang terpenting adalah penggunaan jarum suntik. Dalam pencegahan penyakit AIDS atau HIV ini, memang sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang bisa menumbuhkan secara total pengidap penyakit AIDS. Namun ada beberapa obat yang disarankan oleh dokter agar diminum secara rutin oleh pengidap HIV agar kekebalan tubuhnya itu tetap tidak menurun, harus menaik gitu, meningkat agar tidak menurun, dan agar supaya virus HIV ini tidak merusak bagian-bagian tubuh dalam tubuh pengidap HIV dan tidak menyebabkan virus HIV ini merusak komplikasi dalam tubuh secara berlanjut. Intinya menghambat virus HIV ini secara berlanjut. Obat yang pertama adalah obat AZT atau azidotimidine. Obat yang kedua DDI atau didoxycycline. Obat yang ketiga DDC atau dideoxycytidine. Mungkin cukup sekian penjelasan menganalisis bahaya penularan dan pencegahan penyakit AIDS atau HIV dari saya, Nabila Paramita. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya masih terbelit-belit.
atau masih jauh dari kata sempurna, Ibu tetap jaga kesehatan Ibu dan keluarga di rumah, dan guru-guru, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.